Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Lokakarya 4. Selamat datang calon guru penggerak angkatan 11. Bagaimana nih Bapak dan Ibu kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah baik sehat sehat Pak. Pak. baik Pak. Oke, alhamdulillah ya Ibu ya. Tetap semangat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak karena Bapak dan Ibu merupakan guru-guru yang terpilih Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang pemimpin dalam transformasi pendidikan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kegiatan yang kita laksanakan di hari ini dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tidak terasa ya Bapak dan Ibu ya, kita sudah berada di Lokakarya 4, di mana Lokakarya 4 itu tentang penguatan praktik coaching Bapak dan Ibu. Nah, apa sih tujuan dari kegiatan Lokakarya 4 ini Bapak dan Ibu? Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tujuan Loka 4 ini adalah peserta mampu mengidentifikasi kekuatan, area, pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid Bapak dan Ibu. Jadi yang diharapkan setelah Bapak dan Ibu mengikuti Loka Karya 4 ini, Bapak dan Ibu dapat mengidentifikasi kekuatan di sekolah Bapak dan Ibu nih, ya, yang mungkin bisa dikembangkan dan berdampak baik untuk seluruh warga sekolah Bapak dan Ibu. Sekarang ini Bapak Ibu, mengapa kita perlu mengidentifikasi kekuatan dalam sebuah ekosistem sekolah, Bapak dan Ibu? Kekuatan apa sih yang perlu diidentifikasi, Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyampaikan tanggapan atau mungkin berbagi pengalaman terkait dengan identifikasi kekuatan yang telah dilaksanakan Bapak dan Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu. Saya Pak Rosikin izin. Monggo silakan Ibu. Sebutkan nama ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya Kusriani Pak dari SD Serdang 07. Menurut saya, mengapa kita perlu mengidentifikasi kekuatan dalam ekosistem sekolah? Karena dengan inilah sebagai modal kita untuk kita bisa bergerak maju. Karena kalau kita berpikirnya defisit, maka kita mencari masalah. Tapi kalau kita berpikirnya identifikasi kekuatan, maka kekuatan inilah yang akan membuat kita lebih maju. Contoh misalnya, kekuatan sekolah kita adalah orang-orangnya yang rajin, misalnya dari situ kita bisa bergerak, oh gimana nih penggunaan orang-orang yang rajin ini, seperti itu. Tapi kalau kita berpikir, oh orang-orangnya sedikit, nah kita selalu akan mencari masalah, kenapa sedikit ya? Jadi dengan berpikir mengidentifikasi kekuatan, maka kita akan terus berpikir maju. Itu aja Pak, makasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kusriani. Jadi Bu Kusriani itu lebih berpikir tentang aset ya, Ibu ya. Jadi kekuatan yang dimiliki sehingga terus bergerak dan berkembang. Oke, untuk peserta yang lain mungkin ada yang bisa memberikan uh, tanggapan Pak. terkait sama identifikasi. Monggo Ya, Pak. Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rosikin. Saya Ahmad Rifai dari SDN Serdang 05 pagi, Pak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kusriani, bahwasanya ada kekuatan yang memang di dalam sekolah terlebih dahulu. Dari sini, ketika kita mengetahui kekuatan yang ada di dalam sekolah, maka apapun yang kita mau lakukan, maka itu bisa menjadi modal dasar untuk melakukan sesuatu ke depannya, baik itu rencana-rencana ataupun kegiatan yang memang kita akan lakukan pada saat ini. Jadi pendukungnya adalah tuh aset yang memang sebagai modal daripada suatu kegiatan itu sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifai. Oke, Bapak dan Ibu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rifai dan Bu Kusriani itu tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu perlu yang namanya mengidentifikasi kekuatan nih. Apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, kemudian dari identifikasi tersebut kita dapat mengelola nih Bapak Ibu. Mengelola, memberdayakan, dan meningkatkan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah Bapak dan Ibu. Nah, oke ya Bapak dan Ibu ya. Setelah Bapak dan Ibu mengidentifikasi kekuatan, nah tentu Bapak dan Ibu itu ingin mengembangkan dan memberdayakan nih Bapak Ibu. Dengan cara apa Bapak dan Ibu memberdayakan kekuatan yang dimiliki?
Dengan cara apa sih Bapak dan Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Ya, saya Pak. Silakan Ibu. Iya. Eh, Kalau saya berusaha untuk mengetahui, mengidentifikasi kekuatan yang ada di sekolah saya, setelah saya ketahui, saya berusaha untuk berkoordinasi, berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan tersebut, misalkan rekan sejawat atau manajemen sekolah atau orang tua, ya untuk berembuk untuk menghasilkan program apa yang bisa dibuat untuk peningkatan pelayanan kepada murid-murid kita di sekolah, gitu Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi tindak lanjutnya nih setelah kita mengetahui kekuatan apa, nah terus kemudian kita berkolaborasi dengan para warga sekolah dan lain sebagainya sehingga memunculkan program-program. Baik, jadi dalam mengidentifikasi kekuatan nih Bapak Ibu ya, setelah kita mengetahui kekuatan atau aset yang kita miliki, nah bagaimana cara kita memberdayakan, bagaimana cara kita mengembangkan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan metode dengan coaching Bapak Ibu. Ada coaching, terus kemudian mentoring dan konseling Bapak Ibu. Ya, jadi setelah mengetahui kekuatan yang kita miliki, ekosistem sekolah yang dimiliki, nah kita bisa menggunakan metode coaching, mentoring ataupun konseling nih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan Lokakarya 4 ini, kita akan memperkuat praktek coachingnya itu seperti apa? Seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tentu pernah mendengar kata coaching, mentoring, dan konseling ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih Kenapa? perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling nih Bapak dan Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak dan Ibu terkait Iya, sama Pak. perbedaan coaching, Ya, mentoring, dan saya konseling? Pak. Saya, Monggo, Pak. silakan Bapak dan Ibu. Sebutkan nama ya Bapak Ibu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya mentoring ini berbeda dengan coaching dan konseling. Jadi kalau mentoring ini proses di mana seorang mentor membagikan pengalamannya untuk membantu para mentornya untuk mengembangkan dirinya. Kemudian kalau konseling, ini proses di mana konseling dibantu untuk memecahkan masalahnya. Sedangkan kalau coaching proses di mana coach menuntun coachee untuk menemukan ide cara untuk mengatasi masalahnya atau mencapai tujuan. Demikian, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Elva. Sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Elva. Ini sudah paham nih tentang prinsip atau apa sih itu coaching, apa itu mentoring, dan apa itu konseling. Satu peserta lagi mungkin untuk menanggapi. Ya, boleh saya Pak? Boleh, silakan Ya, Ibu. ya. Saya dari Bu Elva, guru SDN Kemayoran 11, beri tanggapan bahwasanya coaching, mentoring, dan konseling itu adalah beda. Menurut saya kalau coaching itu artinya kita apa namanya berbicara atau ada seseorang yang sebentar ada kendala. Oke, Ibu. Sebentar ada kendala ya. Nah, kalau coaching itu adalah untuk menggali apa yang yang ada dalam diri seseorang. Misalnya dia ada permasalahannya, jadi kita mengcoachingnya, ya. So, kita dengan melakukan pertanyaan supaya bisa menggali apa saja yang bisa ada dalam dirinya. Kalau mentoring itu adalah proses di mana seseorang itu eh, membimbing atau memberikan nasihat ataupun dukungan kepada individu atau tim yang sedang bermasalah. Kalau konseling itu, kalau menurut saya seseorang yang melakukan suatu seperti curhat gitu, jadi butuh perhatian. Jadi itu menurut saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Apa yang disampaikan oleh Ibu itu sudah sangat tepat ya, Bapak Ibu ya. Jadi tentang mentoring itu adalah proses di mana seorang mentor membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Jadi seorang mentor itu adalah yang pernah melakukan atau bercerita tentang pengalamannya dia, gitu, seperti itu. Kemudian untuk konseling itu berarti proses di mana konseling dibantu untuk memecahkan masalahnya, Bapak Ibu. Nah, ini biasanya di konseling itu kayak psikis dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk coaching adalah proses di mana seorang coach menuntun coachee-nya untuk menemukan ide, cara
untuk mengatasi masalahnya sampai tujuannya Bapak dan Ibu. Jadi untuk coaching itu menggali potensi nih. Jadi dari ide-ide tersebut akan memilih satu ide yang mungkin bisa memecahkan masalah atau lebih berpotensi kepada keberhasilannya Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, dalam melaksanakan coaching, tentu harapan kita kegiatan tersebut dapat bermanfaat untuk semua. Nah, dalam memanfaatkan coaching atau melaksanakan coaching, menurut Bapak dan Ibu, prinsip yang harus diketahui nih Bapak dan Ibu, ya, yang harus diketahui dalam pelaksanaan coaching. Kira-kira apa ini Bapak Ibu ya? Prinsip yang harus diketahui dalam pelaksanaan coaching Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan prinsip-prinsip pelaksanaan coaching Bapak Ibu. Iya Pak. Oke, monggo silakan Ibu. Ya, menurut saya prinsip yang harus diketahui ketika melaksanakan coaching itu yang pertama adalah kesetaraan. Oke. Bahwa kita setara dengan coachingnya sehingga tidak ada merasa lebih tinggi ataupun merasa lebih rendah. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Bahwa sebagai coach, kita harus mendengarkan aktif apa yang diutarakan oleh coachingnya. Itu yang saya tahu, Pak. Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Ibu? Bu Kusriani, Pak. Oke, Bu Kusriani. Izin Oke, Pak, terima jawab, kasih. Boleh silakan Pak. Iya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Kusani sudah bagus ya Pak. Saya ingin menambahkan saja bahwasanya di sisi coaching itu ada 3 prinsip. Yang pertama, seni dalam bertanyanya itu Pak. Yang kedua Oke. adalah seni mendengarkan. Yang tiga, seni menangkap kata kunci di situ. Sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih gitu agar memancing menemukan solusinya dari si coach itu sendiri gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Rifai atas tanggapannya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Kusriani itu tentang kesetaraan antara coach dan coachee itu sudah tepat ya. Jadi dalam pelaksanaan coaching itu memang kita harus membangun sebuah komunikasi atau kemitraan Bapak dan Ibu. Kesetaraan artinya antara coach dan coachee itu tidak ada yang mungkin merasa lebih tinggi atau merasa lebih pengetahuannya itu lebih luas dan sebagainya. Kemudian tambahan dari Pak Rifai itu ada seni dalam bertanya, terus kemudian mendengar, sampai dengan menangkap kata kunci, sehingga seorang coach itu bisa memberikan pertanyaan yang mungkin bisa lebih menggali potensi dari coach tersebut, Bapak dan Ibu. Oke ya Bapak dan Ibu ya, bisa dibungkus ya Bapak Ibu ya. Jadi selain dari apa yang disampaikan oleh Bu Kusriani, kemudian Pak Rifai, itu ada yang namanya kreatif Bapak Ibu. Artinya mengedepankan percakapan dua arah nih Bapak Ibu, sehingga memicu proses berpikir coach serta mendorong coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Jadi seorang coach itu mungkin sebelum pelaksanaan coaching hanya menemukan satu ide, tapi setelah melakukan coaching, si coach tersebut itu memperoleh ide-ide baru, sehingga banyak option yang mungkin bisa dijadikan pilihan oleh coach tersebut dalam menyelesaikan masalahnya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang nih Bapak Ibu, kita sudah tahu apa itu coaching, prinsip-prinsipnya. Nah, dalam pelaksanaan coaching nih Bapak Ibu ya, tentu Bapak dan Ibu mengharapkan berjalan sesuai dengan rencana. Terus kemudian tujuan juga tercapai nih. Apakah kita perlu nih Bapak Ibu memperhatikan alur dari coaching tersebut nih Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman, Pak, saya sudah pernah melakukan coaching, Pak. Terus kemudian saya memakai alur tersebut, Bapak, gitu. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Izin Pak untuk menjawab. Oke, monggo. Silakan, Ya, Pak. saya pernah melakukan alur ini Pak kepada Bu Yani waktu itu kalau nggak salah di wilayah terkait dengan komunitas belajar kita. Alur itu yang biasa disebut dengan tirta. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifai. Apa yang disampaikan tadi Pak Rifai adalah salah satu alur, ya, yaitu adalah alur tirta ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa kulik lebih mendalam. Apa sih tirta tersebut ya Bapak Ibu? Jadi tirta itu adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Di mana tujuan itu tahap awal ya, untuk kedua pihak dari coach ataupun coachee dalam menyepakati tujuan. Contoh misalkan seorang coach itu tujuannya untuk memperbaiki metode atau media pembelajaran, sehingga nanti mungkin dari coach itu
memberikan pertanyaan sesuai dengan apa tujuan yang sudah disepakati Bapak Ibu. Kemudian ada identifikasi tadi ya, di mana coach itu menggali dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan oleh coaches tersebut Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tadi R, rencana aksi Bapak Ibu. Jadi di tahap ini itu pengembangan ide atau alternatif-alternatif solusi, di mana kita ketahui bahwa dalam kegiatan coaching itu akan melahirkan beberapa ide atau option dalam pemecahan masalah Bapak Ibu. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sendiri adalah tahapan membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, bisa dibungkus ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang apa itu coaching, terus kemudian perbedaan coaching, mentoring dan konseling, sampai dengan kita belajar tentang prinsip-prinsip sampai alur tadi yang disampaikan oleh Pak Rifai pengalamannya. Nah, kira-kira dalam kesimpulan Lokakarya 4 ini nih Bapak Ibu, ada nggak yang bisa menyampaikan ungkapan atau kesimpulan apa sih dalam Lokakarya 4 ini Bapak Ibu? Saya Pak, Monggo silakan. Dengan Ibu siapa? Bu Yeni Pak. Oke, silakan Ibu Yeni. Yang pertama tadi saya mengambil kesimpulan yang di depan, Pak, bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan, seharusnya kita bisa mengidentifikasi kekuatan apa yang ada di sekolah kita, sehingga nantinya kita bisa mengembangkan, memberdayakan, dan meningkatkan sumber daya tersebut melalui salah satunya dengan cara coaching. Itu kesimpulannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni. Sangat luar biasa kesimpulan dari Bu Yeni. Ada dari peserta lain mungkin memberikan kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan? Oke Pak, Bapak. Oke, monggo silakan Pak. Iya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Yeni, saya menambahkan bahwasanya saya rasa sangat penting ya Pak untuk seorang pemimpin dapat melaksanakan sebagai bentuk pengembangan dari ekosistem sekolah itu sendiri yang nantinya akan berdampak untuk seluruh warga sekolah. Tidak hanya seorang pemimpin, namun guru juga bisa melakukan coaching untuk rekan sejawat dan muridnya itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yeni dan Pak Rifai atas kesimpulannya. Jadi kita dapat menarik kesimpulan nih dari kegiatan Lokakarya 4 ini. Yang pertama, tadi seorang pemimpin ya dalam transformasi pendidikan harus bisa mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dari ekosistem sekolah sehingga dapat mengembangkan, memberdayakan, dan meningkatkan melalui kegiatan coaching yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni. Terus kemudian yang kedua, dirasa sangat penting untuk pemimpin dapat melaksanakan coaching sebagai bentuk pengembangan ekosistem sekolah ya, yang nantinya akan berdampak untuk seluruh warga sekolah. Nah, tidak hanya seorang pemimpin atau kepala sekolah, namun juga guru bisa melakukan coaching nih untuk rekan sejawat ataupun mungkin untuk peserta didiknya yang seperti disampaikan oleh Pak Rifai. Mungkin ada mungkin tambahan ya Bapak Ibu ya. Dalam pelaksanaan coaching itu prinsip yang paling penting adalah kemitraan Bapak Ibu. Di mana dari kemitraan tersebut kita menumbuhkan suasana yang mungkin setara, artinya tidak ada yang merasa menggurui ataupun merasa lebih tinggi tingkatan atau jabatannya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesimpulannya. Semoga nanti dari kegiatan 4 ini kita bisa melaksanakan atau bisa mengimplementasikan dari kegiatan coaching tersebut Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian untuk yang terakhir nih Bapak Ibu ya, saya ingin Bapak dan Ibu itu merefleksikan kegiatan di Keloka 4 ini. Nah, untuk refleksinya sudah saya kirim melalui chat di Zoom ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan Menti. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengisi sesuai hati dan nurani Bapak dan Ibu gitu. Tentu refleksi tersebut menjadi evaluasi untuk saya dalam melakukan atau memfasilitasi kegiatan lokakarya Bapak Ibu selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memilih mungkin setelah lokakarya ini saya merasa senang atau merasa cukup atau bahkan bisa senang sekali Bapak dan Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebelum sesi penutupan Bapak Ibu, apa ada yang mau disampaikan Bapak Ibu atau sudah cukup? Cukup Pak. Sudah cukup Pak.
Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi nanti setelah ini Bapak dan Ibu itu akan mempraktikkan coaching dengan calon guru penggerak lain. Jadi nanti Bapak Ibu itu ada yang berperan sebagai coach, ada yang berperan sebagai coachee Bapak Ibu, secara bergantian. Kemudian untuk template pelaporannya sudah saya kirim di chat grup, dan mungkin nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ada hal yang pengen dipertanyakan atau ditanyakan, bisa melalui chat grup ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara nih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu secara penuh, terus menanggapi dan lain sebagainya, sehingga di kegiatan lokal karya 4 ini aktif, baik itu memberikan tanggapan ataupun memberi kesimpulan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, sebelum ditutup nih Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, dan berdampak menyeluruh untuk terutama di sektor pendidikan Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di Lokakarya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu dan semangat untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Selamat pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak.